mesti ambil yang big steps. Kadang small steps itu lebih baik gitu. Jadi kita juga aman, tapi seenggaknya kita memulai dibanding nggak mulai sama sekali. There you go, berarti kayaknya harus gini, berani memulai tapi takut berhenti. Karena kadang-kadang tuh kita kan kadang suka nggak ngerti juga Mbak Nelly. Misalnya nih ya, contoh ya, kalau kita beli baju itu kan pasti ada caranya bagaimana gitu. Kadang-kadang kan kita nggak baca juga ya. Asal Literasinya langsung tutup mata ya. Iya. Terus kayak Tahu makai bisa aja. aja gitu. Terus tahu-tahu, wah kok jadi kerupuk gitu. Iya, iya. Kadang-kadang pelanggan itu senang sekali dengan storytelling. Yes. Jadi semakin ceritanya panjang mereka kayak Semakin bahagia. terkabul-kabul. Iya. Kadang ada kaos putih doang, tapi karena dia punya storytelling, Story ada bagus. tujuan apa segala Iya. macam, laku keras kayak kacang goreng. Padahal harganya mahal untuk satu Iya. kaos putih misalkan kayak gitu. Hai winners, welcome back to BVR Win Talk, tentunya bareng aku Renji dan Miss D, and Happy International Women's Day. Dan tentunya hari ini di Women's Day kita mendatangkan tamu yang sangat spesial, yaitu wanita ninja yang penuh dengan kreativitas. Siapakah dia? Kita tonton dulu video yang satu ini. Nelly Gunawan merupakan wanita ninja yang penuh kreativitas dan semangat wirausaha. Sejak 2017, ia mengembangkan bisnis di industri fashion sebagai fashion designer untuk label Nellyo. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, Nelly terus berkarya menghadirkan desain fashion etnik yang artistik, elegan, dan ringan. Tahun 2017 juga merupakan langkah besar baginya. Ia memperdalam keahliannya dengan menempuh studi fashion business di Australia. Berani mengejar mimpi dan terus berinovasi, Nelly adalah bukti bahwa ketekunan dan kreativitas dapat membuka jalan menuju sukses. Lantas, seperti apa jalan ninja Nelly Gunawan? Halo Mbak Nelly, selamat datang di Ya. Very Amor. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Selamat datang. Thank you, Seru banget thank you. nih and happy Women's International Day ya. Ya. International Women's Day. Day. Sampai belibet ya kan. Grogi kalau deket Mbak Nelly. Aduh, Bisa cantik dilihat banget Mbak ya. Nelly hari ini. Terima kasih. Ini batiknya aduh bagus ya. Kita dari tadi udah terpesona sih. Dari sebelum kesini pas ngeliat pertama kali. Udah nanya sih sebenarnya. Kayak ini konsepnya apa, terus ini apa. Ih keren banget sih dari atas sampai bawah. Terima kasih Stunning. banyak. Ini kebetulan koleksi kita terakhir di Spotlight. Kita lagi ngangkat batik Cirebon. Ini judulnya A Walk in the Clouds karena kan mega mendung. Gitu. Walk in the Oke, Walk in the Clouds. Menarik ya. Menarik banget. Dan ternyata batik tuh bisa dibikin semodern ini loh gitu, Iya. ya kan? Iya bisa. Macem-macem ya di mix. Dan ini warnanya juga cantik banget. Kayak perpaduan yang pas gitu ya. Ya, terima kasih banyak. Tentunya kita pengen tahu nih Mbak Nelly, untuk wanita-wanita yang di luar sana. Gimana sih perjalanan Mbak Nelly dari awal meniti karir hingga akhirnya bisa di titik saat ini udah terkenal ya di mana-mana Nellyo. Ya. Perjalanannya pastinya dulu saya memang sekolah di tekstil. Dari tekstil itu saya sempat kerja di Bandung. Tapi cuma sebentar karena memang nggak betah sama Bandung dulu. Why? Jadi memang dari saya SMA tuh pengen pindah belajar art ke Bali. Cuman karena anak perempuan, jadi nggak boleh tiba-tiba kabur gitu kan ya. Iya. Nah akhirnya ada kesempatan pindah ke Bali. Dulu saya sempat kerja di Mama Leon beberapa bulan aja. Lalu saya pindah ke Pithecanthropus Bali. Jadi di Pithecanthropus saya ada 10 tahun. Jadi cukup greget dengan batiknya, mungkin banyak belajarnya dari sana juga. Gitu. Kalau Pithecanthropus itu memang spesialis di batik dan Ya, etnik ya. kalau Pithecanthropus memang spesialis di batik. Tapi setelah 10 tahun kerja, akhirnya saya mulai bikin label sendiri. Gitu. Wow, hebat banget. Apa yang membuat Mbak Nelly waktu itu, wah kayaknya harus bikin label sendiri nih gitu. Dan pada saat awal memulai tuh ada struggle-nya nggak sih? Iya. Pastinya ada. Kalau dulu memang cita-cita saya dari kecil, dari SD tuh udah pengennya jadi fashion designer gitu. Cuman kalau dulu ya seperti mungkin anak-anak perempuan pada umumnya masih gambar bajunya Cinderella gitu kan. Pokoknya Masih udah gitu kayak gitu. iya udah Cinderella sindrom
banget pokoknya. Princess. Ya, cuman lama-lama setelah terjun ke dunia bisnis, ternyata di dunia ready to wear tuh seru banget gitu. Akhirnya ya terutama setelah masuk ke Mama Leon sama ke PT Kantropus kan mereka juga based on-nya kan ke ready to wear gitu. I see. Jadi sekarang emang lebih fokusnya ke desain yang ready to wear juga ya sampai saat Betul, ini. Ya? satu desain ready to wear, kedua ya buat uniform juga. Mbak Nelly tuh kalau nggak salah juga sempat tergabung di IFC gitu ya, Betul. dan merupakan chairman di chapter Mm-mm, Denpasar. Boleh diceritakan nggak itu perjalanan juga tergabung tuh seperti apa? Tergabungnya sebetulnya sebelum ada IFC memang sudah ada di asosiasi yang lama. Lalu setelah terbentuk IFC, akhirnya ngikut ke IFC. Udah gitu ya berjalanlah dengan segala kegiatannya IFC yang banyak banget. Iya. Akhirnya ya udah sampai hari ini jadi chairwoman ini baru di tahun 2024. Oh, Heeh. tahun lalu ya? Tahun lalu. Gitu. Jadi setelah itu ya udah kita terus menjalankan asosiasi dengan segala kegiatannya, dengan segala kesibukannya. Wow, Nah terlihat mungkin sangat buat sibuk. para winners yang nonton ya kan yang belum tahu IFC itu adalah Indonesian Fashion Chamber gitu. Nah mungkin kalau kita dengar Indonesian Fashion Chamber tuh sebetulnya siapa aja yang ada menjadi member-member di IFC sendiri Mbak Nelly? Kalau untuk member kayaknya udah 250 lebih lah ya. Kalau banyak misal ya. banyak banget. Karena kan seluruh Indonesia. Yes. Kebetulan untuk foundernya sendiri ada di Bali, Mas Ali Karisma, dan juga sekarang chairwoman di Jakarta itu ada Mbak Leni Agustin. Banyak banget sih, ada siapa ya, Mas Taruna, ada Kang Deden Siswanto, Mbak Dina. Dan kalau dibacain 200 kayak 45 menit habis. Ya pokoknya banyak banget deh. Tapi semua itu desainer aja ya Mbak Nelly atau Bisa ada juga. lagi siapa yang bisa join join IFC IFC. selain mungkin desainer? Kalau desainer udah wajib sih desainer. Cuman desainernya mungkin antara ke baju, ke fashionnya, atau fashion berupa aksesoris. Jadi ada beberapa yang aksesoris kayak Mbak Novi. Lalu ada juga yang tas kayak gitu-gitu ada. Jadi as long as you design for fashion kayaknya masih oke gitu diterima. Wih seru banget tuh ya. Seru. Jadi ada wadah untuk para desainer-designers ini ketemu ya kan, Betul. sehingga mungkin bisa berkolaborasi, bisa sharing informasi gitu ya. Ya, Ih, betul. seru banget. Udah berapa lama IFC sendiri Mbak Nelly? Ini dari 2016. Jadi 2015 akhir ke 2016 gitu. Kita kayaknya harus sapa dulu nih Mas Ali sama Mbak Leni kalau lagi Halo, nonton Mas Ali. ya kan. Karena memang kalau pas lagi ngobrol-ngobrol tuh seru banget. Aku bahkan kayak sempet nonton tuh dulu kalau nggak salah video YouTube-nya Mbak Dina lagi ini kan kayaknya di mana ya, di salah satu universitas di Bandung, saya lupa apa gitu. Terus menyampaikan tentang tren fashion itu seperti apa gitu. Terus kan kalau kita senangnya ya mohon maaf ya wanita ya kan, wanita ninja, bukan wanita manja tapi tetap gitu. Kalau ini pasti ngeliat kayaknya nih baju lucu gitu ya. Padahal kadang-kadang sampai sekarang nih kita selalu gini kayak udah nih wardrobe kayaknya selalu kurang besar aja. terus ya. Pengennya baru aja lagi. Ya, tapi kok tumpukannya makin tinggi gitu ya. Itulah, tumpukannya tambah tinggi terus kayaknya sampai ngambilnya aja susah sebenarnya gitu. Cuma memang kalau ngelihat itu kan akhirnya kita jadi gini, oh ternyata banyak juga ya desainer Indonesia yang bahkan sekarang kayak semakin berkembang ke luar negeri gitu. Dan itu tentunya bikin kita bangga gitu ya kan. Namun kira-kira tuh ada kegiatan apa aja sih di IFC yang nantinya tuh kalau mereka join tuh mereka pasti bisa oh ternyata dapat ini ya, maksudnya jadi lebih berkembang atau apa ininya Program-programnya. Kalau untuk acara pertamanya IFC sendiri sebetulnya di Muslim Festival, Muslim Fashion Fashion ya. Festival. Ini bentar lagi nih ya kayaknya ya. Ini di Februari 20-23 kalau di tahun 2005 ini, nanti di akhir tahun juga ada lagi. Kenapa di sekarang gitu bikin acaranya karena mau bulan puasa kan. Jadi supaya nyambung ke Lebaran. Ke momennya gitu ya. Nah, itu biasanya kalau untuk IFC sendiri anggota-anggotanya punya privilege untuk ikut ke acara Mufest itu biasanya ada biaya-biaya yang lebih direduce lah, dikurangin gitu.
Lalu ada acara lagi kalau misalnya nggak ke Muslim Festival, ada acara Spotlight. Spotlight di Jakarta juga, itu keduanya acaranya di JCC. Iya, kayaknya aku sempet lihat di ini feeds-nya Mbak Nelly kemarin. Spotlight itu keren-keren banget loh desainnya. Ya, betul. Jadi itu misalkan ada ke baju pesta, baju ready to wear yang lebih etnik, misalkan, nah itu biasanya ke Spotlight. Spotlight. Kalau Lal- Mufest Kalau Mufest ke baju muslim, modest wear. Hmm. Jadi nggak mesti muslim yang syar'i syar'i, banget, tapi modest wear gitu. Nah, lalu untuk yang ke luar negeri ada Front Row ke Paris. Yes. Keren. Dan itu keren banget loh, Keren, karena ya. bawa juga kalau nggak salah ada dari SMK ya Mbak Nelly, SMK kalau nggak ya, salah waktu SMK itu ya. juga dibawa ke sana. Anak-anak SMK. Betul. Ih, keren banget. Iya. Keren banget, keren banget. Terus ada acara apa lagi? Banyak banget acaranya. Kalau cuman itu salah beberapa Salah beberapa. yang Iya, salah banyak, salah ya kan? banyak yang kayaknya memang dikerjain sama IFC. Nah, untuk di Bali, kita sendiri juga punya acara namanya Bali Fashion Trend. Bali Fashion Trend itu biasanya ada di TS Suite di Nakula. Itu acara itu biasanya 3-4 hari, satu hari itu bisa 1.500 pengunjung. Wow. Fashion show, a very keren very banget. big Big. stage. Iya. Wow. Kita harus nonton. Nah kan kayaknya nih, maksudnya kayak kita juga banyak yang ketinggalan ya kan, kayaknya wah kalau dateng acara itu pasti seru banget gitu ya kan. Apalagi ya tadi 1.500 kayaknya pasti harusnya bakalan nambah nih gitu kan, pasti banyak banget pecinta fashion yang pasti pengen datang dan pengen lihat gitu. Atau bahkan yang mungkin udah punya cita-cita jadi desainer, tapi kayak aduh mau menetas nih agak takut-takut gitu kan. Ngeri-ngeri sedap katanya kalau kata orang Medan. Iya. Tapi pengen tahu juga dong perjalanan kayak misalnya apa sih yang membuat Mbak Nelly itu berani juga kan. Kadang kalau kita memulai sesuatu tuh banyak takutnya gitu. Apalagi anak-anak muda gitu. Iya ya, Gen Z ya. Memang kalau secara generasi mungkin kalau yang zaman dulu sama yang zaman sekarang cara mereka memarketingin dirinya tuh udah beda banget gitu ya. Kalau saya lihat ya. Iya. Tapi kalau saya dulu emang kayaknya asal nyemplung sih sebenarnya. Enggak, dulu saya orangnya nggak takut ambil resiko. Jadi saya nyemplung aja. Kalau dulu saya banyak waktu masih kerja pun dari mulai kuliah sampai kerja ikut lomba-lomba. Jadi dulu bisa tahu ada asosiasi, ada apa itu dari ikut lomba itu ya. Berarti pokoknya berani memulai aja gitu. Tuh, ya. karena kalau misalnya memang kita nggak mesti ambil yang big steps. Kadang small steps itu lebih baik gitu. Jadi kita juga aman, tapi seenggaknya kita memulai dibanding nggak mulai sama sekali. Akhirnya kita rebahan. Gitu. Jadi supaya nggak jadi generasi rebahan ya kan. Jadi ya udah dimulai aja dulu gitu. Iya. Apalagi zaman sekarang ya banyak banget. Sekarang ada yang namanya full time anak. Jadi full time children gitu sama orang tuanya, itu kan lagi tren dari Gen Z. Ya tapi semoga bisa menginspirasi ya kayak Mbak Nelly. Jadi apapun mulai aja dulu. Betul. Walaupun itu small Kecil, step. betul. Dan tentunya kalau dilihat dari perjalanannya kan pasti continuity sama tidak mudah menyerah itu benar-benar jadi kunci kayaknya ya Mbak Nelly ya. Betul. Karena kalau udah mudah menyerah, ya hari ini gagal terus besok ya akhirnya balik lagi rebahan sih kalau kata saya. Jadi ya mau nggak mau coba lagi. Misalkan hari ini yang warna hitam nggak laku, mungkin besok jualannya warna merah gitu kan. There you go. Berarti kayaknya harus gini, berani memulai tapi takut berhenti. Iya Kan? Justru harus berani memulai takut berhenti. Harus gitu. ada gengsi gitu kan. Iya benar. Kalau nggak berhasil gitu, jadi harus berhasil gitu ya. Iya betul. Jadi kita juga ada pemicunya mau kerjain apapun sebetulnya. Kalau Mbak Nelly sendiri dari sekian banyak jenis fashion, kenapa memilih etnik? Boleh tahu? Kalau misalnya etnik sendiri karena memang wastra Indonesia itu kaya banget ya. Dari mulai batik, tenun sampai macam-macam lah. Bordir pun ada gitu kan. Kayak baju-baju peranakan, kebaya itu kan pakai bordir. Jadi buat saya banyak banget yang bisa dieksplor. Lalu kalau misalnya kita jual barang-barang polos aja, kayaknya pasar kita bakal lebih berat bersaingnya kalau keluar. Jadi kalau misalnya kita pengen jual keluar, ya kalau kita bawa wastra walaupun itu ada sedikit-sedikit sentuhannya, makanya itu kan jadi identitas juga gitu.
sih. Jadi itu ya yang menjadi alasan kenapa etnik gitu ya. Betul. Karena di Indonesia sendiri kita punya banyak budaya gitu. Betul. Kayak ini di belakang kita, Ini ya kan? Settingan ini juga semuanya, ya. Indonesia Pas banget sekali. nih ya kan kita di Beriamo Romantic Villas tuh ini pas di tempatnya kita karena beda-beda tema jadi Iya. ada Mystic Temptation Desire pas kebetulan karena Mama Vanelli kayaknya harus di Mystic di biar cocok ya Cocok kan banget. Agak-agak mistis gitu ya. Mistis. enggak Agak-agak sih aroma-aroma antik gitu kan. Antik ya, antik. Iya, Misterius gitu ya. Iya, misterius. betul. Karena episode sebelumnya kan kita bikinnya di Temptation Villa. Hmm. Jadi itu yang lebih sensual. Karena pas banget hari Valentine ya Oh. waktu itu. dan memang Ya. kayak tadi Mbak Nelly bilang ya ngomongin personality saat kita memakai atribut ya pakaian atau kayak tadi misalnya Mbak Nelly bilang bikin uniform. Nah kayak kita nih kan kita juga di dunia hospitality gitu ya. Pasti kalau pada saat kita sudah memakai uniform itu personality kita berubah. Betul. Betul. Ya nggak sih? Kayak Betul. contoh ya, saya tuh kalau ngelihat kayak misalnya nih angkatan kita gitu ya, kalau udah ngelihat pada pakai baju dinas itu kan kayak langsung Gagah. gagah, Iya. tegap gitu. Boleh perintah-perintah gitu. Kalau itu aku nggak ikutan. Disclaimer dulu. Oke. Nggak, tapi Iya. ya kadang-kadang gitu Setuju, ya. setuju. Maksudnya mungkin jadi lebih berani gitu. Confidence. jadinya. Confidence, bener banget gitu. Dan kadang-kadang kita juga realize pada saat itu kayaknya nggak cocok nih, kayaknya bukan Style aku aku banget banget. gitu, Iya. ya kan? Jadi memang kayak tadi Mbak Nelly bilang, memang itu akhirnya jadi membangun personality kita Iya. juga gitu loh. Dan ya kayak tadi misalnya peranakan, etnik itu kayaknya jadi bikin bangga juga nggak sih sama kekayaan kita, ya kan? kita. Karena kan itu seni loh, Iya. ya nggak sih? Kalau misalnya yang kita nggak bangga sama punya kita sendiri, apa dong yang mau kita banggain? Nah. Nggak sih? Cakep. Masa bangga sama Iya punya kan? orang lain punya gitu kan? Bener banget, iya. Ya dari kita sendiri yang bisa melestarikan itu gitu Betul. ya. Iya. Betul sekali. Dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga itu tidak ketinggalan Seperti Iya kan? yang satu ini. gitu. Terima kasih. Cakep Dan banget. seru banget gitu karena tahu dong ya kalau misalnya hari Jumat tuh pasti gini, aduh pakai baju batik yang mana mana lagi gitu kan. Relate. Dan memang Jadi tak ya. nyangka kalau batik bisa dibikin begitu. Iya. Terus kayak Mbak Leni tuh kalau aku lihat kan desain-desainnya kebaya kok bisa gitu sih gitu Iya. kayak yang keren banget Funky gitu. kebaya, Iya, ya. funky kebaya. Oh itu seru banget sih. Seru banget. Terus kalau kayak aksesoris nih ya Mbak Nelly. Itu Mbak Nelly biasanya juga bikin sendiri atau terus kolaborasi. Biasanya tuh gimana kalau ininya? Kalau dulu saya memang berawal dari aksesoris dulu sebetulnya. Oh, oke. Dulu saya seneng banget sama glass beads antik, batu-batu kayak gitu. Cuman waktunya keburu habis. Habis. Udah gitu di fashion. Nah, akhirnya ya udah kolaborasi. Kenapa enggak juga kan kolaborasi gitu. Benar, Jadi benar. orang lain maju, kita juga maju gitu. Iya. Betul, betul. Nah kalau kita ngomongin desain ya, itu biasanya ada cycle-nya nggak sih Mbak Nelly? Kayak misalnya, oh sekarang nih udah berubah lagi. Karena kalau kita lihat Iya. fashion trend itu juga kadang-kadang Cepet banget. kayak ini ya, kayak kita ngikutin history ya kan. Kayak dulu, kayaknya baju emak gue ngetren lagi nih sekarang Iya, gitu kan. Terus kita pakai gitu. Itu emang ada cycle-nya gitu atau gimana sih Mbak Nelly? Ada cycle-nya udah pasti. Tapi kalau untuk zaman sekarang ya, sekitar 5 tahun ke belakang sampai sekarang kalau saya lihat sendiri, kayaknya orang lebih kayak personal style. Jadi memang aku gayanya 80-an ya mungkin sampai 10 tahun ke depan akan gaya Dia bakal 80-an. kayak gitu terus. Atau misalnya aku gayanya nih gaya mamaku yang 50-an atau enggak yang 70-an gitu. Dia akan ngikutin gaya ke situ terus. Walaupun secara styling atau secara color dia akan ada perubahan. I see. Berarti ini tergantung personality kita, Betul. karakter kita maunya seperti apa Iya, gitu ya. jadi sekarang lebih ada kayak apa ya, kebebasan buat Iya. styling gitu. Oh, so meaning like every design itu punya marketnya masing-masing ya? Iya. Oh. Jadi kita mau kalau ke kata kerennya ada DNA gitu ya, stylenya ada DNA-nya di mana gitu. Nah si DNA-nya ini yang akan membentuk personality kita dalam berpakaian juga, dalam berbusana gitu. Wih, cakep Oke. sih. Yang mungkin menarik juga adalah gini ya, kadang-kadang kalau kayak saya kalau ngobrol nih, baik itu sama orang di dunia bisnis, apapun bisnisnya, pasti kita selalu melihat
kan kita selalu kayak bikin SWOT analysis lah ya Iya. katakan. Nah, let's say tuh kalau kayak di dunia desain ada trendnya nggak sih Mbak Nelly yang kalau Mbak Nelly lihat itu misalnya katakanlah sekarang desainer Indonesia gitu ya. Karena kan sekarang itu banyak banget masuk barang dari luar yang mungkin harganya jauh lebih Lebih murah sehingga mungkin itu menjadi trend untuk kita gitu. Nah, kalau Mbak Nelly sendiri melihat itu bagaimana? Kalau misalnya barang dari luar, kalau buat saya itu tidak punya identity rata-rata ya. Apalagi kalau udah benar. barang murah, berarti kalau beli barang murah ya identitasnya biasanya hilang. Massive production Iya, ya. kayak apa? Ada harga ada barang kan Iya, orang Betul, bilang. betul, Tapi betul. kalau misalnya kita memang mau beridentitas, kalau kita event barang luar, kita pasti pakai merek-merek luar yang memang identitasnya, oh kalau si merek ini personal style gue begini Seperti nih itu. gitu. Yes. Kalau misalnya mau pakai mereknya, oke kita sebut merek misalkan Chanel, oh iya lebih prep misalnya, lebih rapi kayak Iya. gitu. Tapi kalau misalnya mau pakainya Zimmermann, oh ya maunya resort banget, lebih Santai. stylingnya santai kayak gitu. Yes. Jadi tergantung gaya berpakaian lagi balik, atau mungkin mau kemana nih kita. Kalau misalnya tinggalnya di Jakarta, mungkin saya koleksi baju-baju kerjanya jauh lebih banyak dibandingin di Bali. Iya. Tapi kalau saya udah pilih Bali, mungkin karena personality saya pengen tinggal di Bali, pasti baju-baju santai saya lebih banyak dibandingin baju kerja gitu. Iya. Betul, betul. Balik lagi Mengikuti juga ya personality. dari ya maksudnya selain juga apa dipakainya untuk apa gitu kan. Cuma memang kalau saya ngelihat nih kalau kayak di kita tuh kan memang tentunya untuk menentukan harga tuh pasti biaya produksi. Ini balik lagi nih ya kalau ngomongin bisnis ya kan, ini pasti yang nonton udah pada nungguin nih ya kan. Berapa Gimana harganya? sih Berapa kasih tips sih? dong, kasih tips dong cara menekan harga produksi gimana gitu pasti kan. Boleh di sini. Nah, karena kan sebenarnya kain kita tuh banyak banget yang bagus-bagus gitu. Aku tuh surprise kalau kan suka ada asosiasi wanita pecinta kain katanya gitu kan. Terus aku ngeliat, wih kainnya tuh keren-keren gitu loh. Nah itu kadang-kadang ngakalinnya atau apa mungkin Mbak Nelly bisa kasih tips sedikit biar kali desainer-desainer yang mungkin baru mulai ya kan. Gimana sih caranya supaya bisa memiliki produk yang bagus tapi harganya bersaing? Affordable. Kalau misalkan produk yang bagus, saya bilang lebih baik menabung buat beli yang benar-benar kita suka, kita mau. Jadi kalau misalnya masalah cost, kasihan juga gitu ya, pengrajin udah buat kain aja. Kadang 1 bulan sampai 3 bulan, apalagi kalau yang warnanya masih pakai warna alam. Terus kita maunya harganya yang tadinya harga 1 juta ditawar jadi 100.000. Kalau buat saya kasihan buat mereka nggak sustain gitu kan hidupnya kan. Nah, tapi kalau misalnya kayak saya punya klien uniform, uniform kan dipakai setiap hari. Dipakai setiap hari, saya nanya dulu maintenance-nya mau sejauh apa. Bahannya boleh nggak kita substitute misalkan dari yang full cotton dengan ada polyesternya misalkan kayak gitu. Walaupun kita juga nggak suggest misalkan kayak gitu ya. Tapi memang ya itu, balik lagi memang ada harga ada barang. Kalau misalnya kita beli kain yang tadi harganya 10 kali lipat dari yang harga print dengan harga tenun, pasti pakai barang tenun saya yakin nggak akan sering-sering. Benar. Tapi untuk occasion yang benar-benar penting banget kita akan pakai tenun itu dengan bangga gitu. Yes. Tapi kalau misalkan kita maunya yang murah-murah, kita pasti berani pakai tiap hari. Benar. Gitu. So we can say fashion is investment juga ya. Betul. Jadi misalkan kita bilanglah si kain batik ini saya sangat suka Megamendung karena memang secara ancestor ada dari Cirebon juga gitu ya. Saya kenapa pilih batiknya batik tulis karena saya suka kan. Tapi buat pakai ke acara yang penting, contohnya ke acara ini misalnya saya. Terima kasih. Pakai acara yang penting baru saya pakai gitu. Nah, secara maintenance saya nggak mau cuci tiba-tiba ke laundry kiloan yang 5 kiloan gitu kan. Pasti saya maunya cuci tangan misalkan. Nah, udah gitu saya nggak mau ini dipotong. Akhirnya ini sebenarnya bukan rok beneran, ini sebenarnya sarung saya lilit-lilit. Supaya saya bisa nanti kreasiin lagi ke bentuk-bentukan yang lain. Keren. Ih, aku suka Ini banget kok gimana? kayak gitu. Karena kan kalau wanita kadang-kadang naik turun ya berat bosenan badannya maksudnya. ya. Jadi kan kayaknya kita kayak harus ya kan. Dan bosan juga kan, Ya, misalkan hari modelnya ini ya. mau sarungnya di tipe kayak gimana. Jadi kadang-kadang kalau mau motong apalagi udah songket gitu ya, selembar tuh udah jutaan. Mau motong tuh kayaknya mikir dulu. Iya benar. Tapi biasanya kita ada akalin
kadang-kadang ada jahitan-jahitan yang emang semuanya harus jahit tangan, itu bisa dilepas, tapi kalau misalnya dibuka itu masih satu kain utuh. Oh, Nah itu keren. mungkin Menarik tipsnya tips. sebenarnya gini untuk winners di rumah nih ya, kalau kita pakai dari desainer itu salah satunya tadi, kalau ngomongin harga itu harusnya ngelihat adalah value, Ya. ya kan? Aku ada satu baju yang gini, aku pernah foto pakai baju ini gitu kan, terus pas aku lihat, hah 2014, ini kayak 10 tahun yang lalu gitu kan, tapi itu sampai sekarang tuh quality-nya masih bagus banget Betul. gitu loh. Timeless ya. Iya, jadi sebetulnya tadi ya kuncinya itu ada harga, ada Ada rupa, kualitas. ya kan. Tentunya juga masa pakainya bisa lebih Jauh lama. lebih panjang. Tapi balik lagi, maintenance-nya juga penting, Benar. gitu. Karena kadang-kadang tuh kita kan kadang suka nggak ngerti juga Mbak Nelly. Misalnya nih ya, contoh ya, kalau kita beli baju itu kan pasti ada caranya bagaimana gitu. Iya, iya. Kadang-kadang kan kita nggak baca juga ya. Asal Literasinya langsung tutup mata ya. Iya. Terus kayak Tahu makai bisa aja gitu. Terus tahu-tahu, kok jadi kerupuk gitu kan. Iya. Sering banget. tuh, sering. Iya kan, kalau Relate. kita nggak tahu itu kayaknya jadi PR banget gitu. Ayo winners, ada yang pernah kayak gitu nggak? Tiba-tiba jadi mengkerut gitu setelah Terus dicuci. sama ini loh, jangan salah, selain maintenance menurut aku cara taruh juga, cara penyimpanan. Iya. Iya nggak sih? Pernah nggak punya baju nih ya, terus karena kita nyimpennya salah, terus tahu-tahu jadi ceritanya lucu. Dulu aku pas lagi bongkar-bongkar karena udah perlu wardrobe baru gitu kan. Terus saya pikir taruh aja. Ternyata tuh karena kulit, jadi kan kalau kena sinar itu kan nggak boleh ya. Jadi ditaruh terus dia tiba-tiba muncul garis-garis. Aksen baru ya. Aksen baru. Terus aku gini, anggap aja pattern gitu. Iya. Akhirnya masih dipakai atau udah kayak kayaknya nggak bisa dipakai? Masih dipakai sih gitu. Cuma dipakainya ya karena gini, patternnya masa sebelah, aku taruh lagi aja nih biar sebelah nggak ada. Biar semuanya rata gitu ya. Semuanya bisa Sengajain aja. diakalin. Ya Itu tapi kan tadi. ternyata ya gitu ya untuk menjaga terus how to Maintenance. use-nya gitu kayaknya juga jadi iya harus sering merhatiin juga gitu dan sekarang itu seneng banget ya kalau saya ngelihat kayak desainer lokal gitu lucu deh mereka sekarang kayak udah taruh sama ada scan barcode gitu terus kita bisa scan. Marketing yang baik juga kan sebetulnya. Benar. Ada storytelling. Sebenarnya kan kadang-kadang pelanggan itu senang sekali dengan storytelling. Yes. Jadi semakin ceritanya panjang mereka kayak Semakin wah, terkagum-kagum. bahagia. Iya. Benar. Kadang ada kaos putih doang, tapi karena dia punya storytelling, Story ada bagus. tujuan apa segala Iya. macam, laku keras kayak kacang goreng. Padahal harganya mahal untuk satu Iya. kaos putih misalkan kayak gitu. Kayak yang Renji lihat di websitenya Mbak Nelly itu ada salah satu karya yang Mbak Nelly bikin itu adalah hasil karya dari anaknya. Itu boleh diceritakan nggak seperti apa itu inspirasinya? Itu dimulai 2023 kalau nggak salah. Anak saya tuh waktu itu umur 5 tahun, tapi dia pengen beli gadget baru buat kakaknya karena pecah. So sweet banget sih. Terus udah gitu akhirnya dia nanya gimana caranya cari duit gitu ya. Oh, wow. Ya pokoknya aku juga bingung kok bisa kepikiran gitu ya. Akhirnya kita lihat gambarku bisa dijual nggak gitu. Akhirnya kita lihat karena saya naro dari semenjak dia cuma coret-coret benang kusut sampai itu tuh kita taruhin yang yang bagus-bagusnya. Lalu ada yang gaya-gaya monster. Yang gaya monster itu lalu kita bikin jadi scarf, jadi baju, jadi emblem, pokoknya macam-macam. Kita tunjukin Lalu kita ya jual. fotonya. Ya. Terus akhirnya ya udah dijual lah dari 2 tahun lalu dan itu salah satu best selling kita karena itu bisa masuk ke market Hong Kong, Jepang itu masuk. Keren banget. Karena very colorful, jadi ceria banget gitu warna-warnanya. Dan saya juga nggak bosan gitu lihat itu. Kita sampai bikin ada mugnya, ada t-shirt, ada lucu banget. ya macam-macam pokoknya. Ada mug, ada t-shirt, stiker-stikernya. Terus kemarin misalkan ada orang yang nggak sengaja lihat di coffee shop tiba-tiba dikasih nomornya sama teman saya yang punya coffee shop.
tiba-tiba dia mau beli karena dia lagi hamil, semua teman-teman yang lagi hamil dapat tuh emblem-emblemnya, stiker-stikernya gitu. Tuh lucu banget buat jadi goodie Tapi bag. itu pasti anaknya Mbak Nelly ini banget, bangga banget. Iya, bangga Kacau. banget. Tapi dia jadi kayak ini, kayak bos saya lah ya. Saya pameran bawa barang itu, nanti dia nanya, kemarin dapat kejual berapa? Oke, ada laporan. Ya, tapi buat saya ya bagus juga. Jadi dia juga berarti cukup bangga dengan apa yang dia kerjain dan dia ada interested dengan bisnisnya juga. Jadi nggak cuman bikin terus nggak tahu mau jualnya gimana. Wah, bisnis sejak dini ya. Dari Dia kecil yang tuh mau. udah dengan jiwa entrepreneur banget ya. Entrepreneur. So lucky to have a mom like you. Kayaknya itu sih bener-bener anak emaknya ya. Iya, mikirnya duit gitu ya. Jangan Mbak sensi ya? Oh iya, Oh, sensi kayaknya. sensi. Oh, belum tes ya, belum tes, harus tes. Tapi kayaknya dengar kayak gitu tadi tuh saya diem tuh gini karena amazed gitu. Dulu gue 5 tahun ngapain ya gitu ya. Karena kayaknya anak umur 5 tahun ya kan. Tadi tuh seru nih Mbak Nelly, sebelum kita mulai syuting ini, kita sempat ngobrol-ngobrol gitu sama tim. Iya. Maksudnya kita ngobrol sama tim itu ngelihat bagaimana perkembangan zaman sekarang gitu. Walaupun pasti ada hal-hal yang misalnya katakan ya sangat positif gitu ya. Terus karena kan gini, kayak kita zaman kecil dulu tuh kan kadang suka ada ya belum berani berpikir begitu ya. Iya, betul. Dan ini kan kayak dia mau beliin gadget buat kakaknya gitu Iya, loh. kok bisa gitu. Anak 5 tahun juga ya nggak nggak sih, ngerti. kayak yang gimana ya gitu. Tapi kan ternyata karena kan kita suka ngomong nih, oh gadget tuh negatif banget Iya. gitu. Anak kecil tuh sekarang jadi kayak tergantung banget sama gadget. Terus kayak dia tuh sosialismenya itu jadi agak berkurang. Jadi dia kayak lebih individualis, mikirin dirinya aja sendiri karena terlalu fokus sama itu gitu. Gadget. Ternyata enggak loh. Ternyata Gitu. Oh, bisa enggak. loh. Sangat Ternyata enggak loh gitu. Iya Mungkin kan? boleh dikasih tips parentingnya seperti apa kali ya? Kalau tips parenting, aku pun masih belajar sebetulnya. Saya masih banyak belajar. Cuman kalau saya sama suami kebetulan berusaha untuk dengerin banget apa yang mereka mau. Jadi nggak tutup mata. Jadi misalkan ada kursus yang kita pengen, misalkan kursus musik. Alat musik apa yang kamu pengen belajar gitu. Tapi yakin nggak mau belajarin? Mau nggak sampai benar-benar bisa gitu. Misalkan yang satu mau piano, yang satu mau trompet. Karena trompet kebetulan memang belum bisa di Agak umur sulit. 4-5 tahun. Iya. Akhirnya ya udah piano dulu. Oke, kita make a deal with that gitu. Nah, setelah itu kakaknya yang paling gede ditawarin les musik, nggak mau. Terus saya tanya, oke kalau kamu nggak belajar musik nggak apa-apa ya, nggak nyesel ya. Kamu maunya les apa? Terus dia bilang mau lesnya itu bikin gaming, bikin coding, bikin Roblox, bikin apa. Awalnya doyan Programmer dari Roblox. kecil ya kan. Itu yang paling gede. Nah dari yang itu ya udah kita ikutin. Makanya adiknya mau beliin gadget tuh buat kakaknya les. Karena Tadi kita baru bahas itu ya Roblox, dan ternyata yang ini lebih wow, dia bikin gitu Roblox. ya, jadi supaya nanti mobil bisa bikin mobil balap itu diajarin gitu. Nah awalnya juga dia coding tuh nggak suka karena kan belum bisa nulis, belum bisa baca gitu. Tapi udah tahu mau ngoding. Ya, tapi dia sangat skillful kalau urusan gambar. Jadi dia waktu zaman COVID, papanya kebetulan ilustrator sih. Jadi waktu zaman COVID dianya sekolah online, di sebelahnya papanya lagi ngegambar. Dia bukan belajar sekolah online, dia malah liatin papanya gambar. Akhirnya ngerti Photoshop dari ngeliatin papanya. Jadi aku nggak mau bilang gadget is bad, enggak sih. Cuman kalau lagi makan bawa gadget, aku murka. Aku murka juga kalau bisa di meja makan ada gadget. Iya. Tapi kalau misalkan ketika nunggu, ketika memang lagi libur sekolah, ya nggak apa-apa. Tapi Ada tahu time-nya. time limitnya. Hati-hati matanya rusak. Paling kayak gitu-gitu yang aku Yes. bicarain. Iya sih. Gitu. Berarti bener banget guys nih, tadi yang di belakang kamera nih semua karena tadi kita lagi ngobrol Ini gitu. anak-anak gaming nih kelihatannya. Kelihatannya gitu. Jadi rupanya perkembangan zaman itu kayak mata pisau ya. Maksudnya kalau kita gunakannya benar bisa sangat useful. Tapi ya kalau menggunakannya salah bisa melukai kita gitu. Jadi kan kalau itu jadi useful banget gitu justru ya kan. Terus ya tadi kita ngomongin COVID,
ternyata nih belajar dari rumah tahu-tahu malah jadi ilustrator juga kayak bapaknya. Iya, iya. Tapi memang berarti kuncinya komunikasi dengan anak ya berarti. Iya, sebenarnya saya sering juga kan jarang ada di rumah apa segala macam. Cuman ya itu justru karena ada si gadget itu saya malah jadi bisa komunikasi video call. Zaman kita waktu kecil mana bisa sih video Iya, call gitu. benar. Jadi ya digunakan aja gitu. Kalau Jadi, misalnya ada Waktu apa? kosong. Iya, misalkan kayak orang takut AI sekarang. Iya. Oke. Iya. Zaman dulu kita masih gambar pakai pensil, orang takut sama Photoshop. Oke. Betul. Sekarang semua orang bisa Photoshop. Semua orang bisa Photoshop, keluar AI, orang yang Photoshop ketakutan sama AI. Padahal kalau kata saya, kalau misalnya kita pelajarin AI-nya, kenapa nggak jadi membantu kehidupan manusia, jangan malah ketakutan gitu. Bener, itu saya setuju banget sih. Banyak orang tuh takut sama disruption ya, jadi begitu ada disruption, merasa ancaman. Padahal apakah kita mau jadikan itu strength atau threat, itu gimana kita loh sebenarnya, ya kan? Kayak tadi Mbak Nelly bilang, bener banget, orang tuh pada takut AI, kita pakai tiap hari kayaknya. Iya, Sekarang nggak apa hidup sengaja tanpa juga kan. ChatGPT? Kita mau bilang kayak di WhatsApp sekarang, Meta AI. Mau nyari orang pakai Meta AI, AI-nya malah masih lebih bodoh kadang-kadang ya dibandingin kitanya. Gitu. Ya berarti kan gimana manusia yang mempergunakan si Itu. teknologi itu. Betul. Bahkan ketika bikin, oke balik lagi kita ke batik misalkan. Mau bikin motif batik, mungkin mereka punya apa ya, library yang jauh lebih lengkap dibandingin kita. Kenapa nggak kita gunain buat kita juga reminiscent sama masa lalu nenek moyang kita dulu punya motif batik seperti apa yang mungkin nggak ada, mungkin udah kebakar kali di mana gitu. Iya sih, dan sebetulnya itu tuh bisa jadi manfaat kalau kita benar-benar menggunakannya dengan tepat, ya kan? Betul. Karena kayak kita dulu mungkin nggak kebayang ya kalau foto zaman dulu terus tahu-tahu sekarang bisa jadi bergerak, bisa jadi apa. Dan itu ternyata menyentuh orang itu bisa dengan sangat emosional loh. Iya, ngelihat Iya kan? yang sekarang AI dibikin bergerak. Iya. Itu kayak Ya, kakeknya udah nggak ada, Iya, terus dia jadi dibikin bride dipeluk gitu kayak ya, gitu. dipeluk. Ya, Itu kayak Iya kan, Iya. melepas rindu, kangen gitu. jadi Jadi- branding. Ya, betul sekali. Pasti kan karena itu ya seru sih gitu. Dan mungkin bahkan kalau sekarang pakai AI itu kita jadi bisa nanya ya kan, misalnya apalagi kalau kayak desainer atau apa tuh kan kreativitas itu kan pasti pengen ada gimana ya kalau dapat masukan begini atau apa gitu. Ternyata AI itu mungkin bisa jadi teman kita bicara bercerita. yang Bertukar menyenangkan ya, pikiran. dan dapat Benar. informasi lebih mudah Iya. Ya, betul. gitu. sangat Untuk memudahkan. membuat informasi lebih mudah itu bener banget. Tapi ya memang jangan lupa tahu waktu aja sih sebetulnya. Benar. Karena kan di luar dunianya kita sendiri kan masih ada orang lain gitu. Iya. Nah itu harus Yes. diingat-ingat. Jadi mungkin pasang timer atau apa gitu. Untuk stop Untuk- dulu iya, ya, buat screen stop dulu. time-nya. Betul, Oh, screen benar-benar. time-nya. Nggak cuma buat anak kecil, kalau buat saya orang dewasa saya udah main game juga saya bisa Iya. lupa waktu gitu. Iya. Benar. Mm-mm. Dan mungkin ya kuncinya kayak tadi Mbak Nelly bilang, even kayak misalnya kita pakai pakaian atau apa tuh ya jangan kehilangan diri kita sendiri. Maksudnya Iya. kita jadi terlalu bergantung sama AI, terus jadi nggak punya kreativitas, jadi ya udah semua bergantung aja karena itu AI. cepet. Tapi kalau kita bisa mengcombine antara Modify. apa yang kita mau dengan atau yang kita punya dengan AI, mungkin kita bisa jadi berkembangnya jauh lebih cepat dan Iya. lebih hebat kan gitu ya. Mm-mm. Karena kan kalau zaman kita dulu, aduh jadi kelihatan umur ya. Harus nyari informasi aja kayak punya kartu perpustakaan, terus harus minjem buku, ya nggak sih? Kasetnya di on off buat cari ini. Itulah. Ketahuan umur Wow. udah beneran kayaknya. Nggak apa-apa lah, kita bangga kok ya kan dengan umur berapapun yang penting jiwanya tetap muda. Iya. Berarti tadi bener ya kuncinya adalah jangan takut, tetap bisa adaptasi. Jadi kita harus bisa include adaptasi kita lah di diri. Jangan takut perkembangan zaman karena akan terus berganti Betul. dari zaman ke zaman. Mm-mm. Nah, kalau boleh apa sih pedoman hidup Mbak Nelly dan apa yang membuat Mbak Nelly tuh kuat menjalani hidup sebagai wanita ninja? Cie. Ninja. Jurus ninjanya Jurus Mbak ninja. Nelly nih. Jurus Kalau ninjanya saya ambil resiko, Ambil belajar resiko. itu sampai mati. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Ambil resiko boleh, tapi kita tahu dan kita mau bertanggung jawab buat segala
resiko-resiko yang ada gitu. Keren banget, ya kan? Jadi jangan takut ambil resiko, harus berani bertanggung jawab, ya kan? Terus ya kayak tadi Mbak Nelly bilang gitu loh, maksudnya dengan kita berani itu ternyata malah membuka banyak sekali pintu. opportunity ya, gitu. Ih, keren banget. Ini bener-bener deh kalau kita sekarang merayakan Hari Wanita nih pasti banyak banget yang winners di rumah yang nonton, jadi dapat inspirasi, ya kan? Mungkin ada satu pesan untuk para women international di sana yang nonton kita hari ini. Untuk Hari Terus Wanita. maju, Terus maju. semangat. Pokoknya kalau ada halangan di depan, labrak aja. Labrak aja. Ya, labrak aja pokoknya. Aku suka banget Gak usah ya. takut lah pokoknya. Never stop Bener-bener. learning. Pokoknya kalau ada halangan, labrak aja. Jadi kalau Mbak Labrak Nelly tuh modelnya gini pokoknya. Kak, bener juga ya, kalau kita belajar berenang kan gak mungkin di atas ya. Gak mungkin di darat, pasti harus nyemplung dulu kan. Iya. Jadi kalau Mbak Nelly nyemplung aja dulu, hajar aja dulu gitu. Hajar aja. Keren banget. Tentunya karena ada Mbak Nelly, kita adalah bukan wanita manja, tapi kita Wanita wanita ninja. ninja. Terima kasih yang sudah nonton BVR Win Talk hari ini. Dan tentunya buat teman-teman yang punya cerita menarik, mungkin bisa di-share di Instagram kita @BVR Digital. We'll see you on the next one. Thank you so much Mbak Nelly. Thank you Mbak banyak. Nelly, Makasih makasih banyak. banyak. Sukses